Oke, terima kasih Kak Isan. Saya buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Cek, cek. Ayo, sudah siapkah Baik, belajar? Baik ya. Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Apa namanya? Tadi gimana pengerjaan soal yang diberikan sama Kak Insan? Apakah susah atau terlalu gampang kah? Coba. Saya mau dengar dulu deh. Lumayan Kak. Lumayan apa nih? Lumayan gampang. Belum ngerjain. ada ya. Susah, nilainya jelek. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar, masih ada waktu ya buat mengasah lagi kemampuan kalian. Eh, Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ke Isan. Bentar ya. Oh ya, perkenalan dulu ya. Mungkin belum kenal kali ya. Perkenalkan nama saya Kak Yoga. Saya di sini biasanya di Hore Digital itu mengajar apa namanya tuh wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, TWK ini gunanya ada dua. Untuk masuk ke sekolah kedinasan. Lalu yang kedua untuk masuk ke kepolisian dan TNI seperti itu. Tapi karena di Hore ini lebih fokusnya ke kedinasan, maka TWK-nya lebih ke kedinasan seperti itu. Nah, yang membedakan TWK kedinasan dengan TWK polisi itu, kalau TWK polisi itu ada 50 soal, kalau TWK kedinasan ada 30 soal seperti itu. Kesibukan saya selain mengajar di Hore Digital, saya juga mengajar di sekolah namanya MAN 10 Jakarta. Saya sebagai guru PPKN seperti itu. Kalau ininya apa namanya itu saya ngajar TWK berarti saya guru PPKN seperti itu. Saya kuliah di PPKN UNJ ya seperti itu. Nah, itu alamat singkat saya. Oh ya, saya juga pengen minta maaf dulu kalau seandainya ada suara berisik ataupun ada suara ngedengung itu tandanya pesawat terbang lagi mau take off ya seperti itu karena rumah saya sendiri dekat dengan pesawat terbang seperti itu. Dekat dengan bandara ya seperti itu. Itu perkenalan singkat dari saya. Eh, saya izin share screen terlebih dahulu berkaitan dengan soal yang tadi diberikan sama Kak Ihsan ya. Seperti itu. Oke, sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Eh, saya pengen kasih tahu ke kalian terlebih dahulu bahwa belajar TWK itu tidak harus untuk mengapa ya namanya ya, bisa dikatakan eh, menghafal, tapi lebih ke fokusnya adalah memahami seperti itu, memahami dan mencari kata kuncinya dari soal-soal itu mana aja yang kata kuncinya seperti itu. Nah, eh, nanti saya akan jelasin juga terkait menyerempet-nyerempet ya materinya seperti apa. Nah, kalau materi SKD sendiri, saya jelasin dulu deh. Materi SKD sendiri itu yang pertama ada namanya nasionalisme, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya bela negara. Yang ketiga ada namanya integritas. Yang keempat ngomongin tentang pilar negara. Pilar negara ini ada empat. Ada Pancasila, ada Bhinneka, ada NKRI, dan ada Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Dan yang terakhir ada namanya bahasa Indonesia. Jadi dalam kisi-kisi soal BKN sendiri itu ada lima. Ya, tapi lima materi ini
punya anaknya lagi seperti itu. Nah, jadi ya seperti itulah ya, banyaknya materi TWK seperti itu. eh oke, saya pengen ngajarin kalian tentang cara memahami soalnya. Oke. Nah, hmm, yang pertama kita mulai saja tanpa panjang kata lagi. Di sini ada pertanyaan ya. Yang ditanyakan adalah poin utama atau kata kunci utama dari soal nomor satu itu dia ngomongin tentang nilai dasar. Nah, nilai dasar Pancasila. Yang termasuk nilai dasar Pancasila. Nah, ini pertanyaannya. Nilai dasar Pancasila. Jadi, Pancasila itu ya pembahasan. Pancasila itu memiliki namanya nilai dasar. Pancasila memiliki nilai dasar. Ada 3 nilai. Siapa nih? Coba tolong di-mute terlebih dahulu. Kak Insan tolong. Nah, oke. Pancasila sendiri itu memiliki 3 nilai. 3 nilai. Yang pertama ada namanya nilai dasar. Nilai dasar itu artinya nilai yang tidak bisa diubah. Nilai yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Ini namanya nilai dasar. Oke? Nah, nilai dasar itu ada namanya, ini saya kasih bold ya. Ini nilai yang nggak bisa diubah. Kenapa nggak bisa diubah? Karena kalau kalian mengubah nilai dasar, berarti tandanya kalian mengubah sejarah perumusan Pancasila. Itu yang pertama. Kalau kalian mengubah nilai dasar, berarti tandanya kalian tidak menghormati dan menghargai para pejuang yang telah merumuskan Pancasila. Nilai dasar itu ada 5. Yang pertama ada yang namanya ketuhanan. Yang kedua ada namanya kemanusiaan. Yang ketiga ada namanya persatuan. Yang keempat ada namanya kerakyatan. Dan yang kelima ada namanya keadilan. Ini namanya nilai dasar, ya. Nilai yang tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua ada namanya nilai instrumental. Nilai instrumental. Kalau kalian mencari di internet ataupun mencari di buku, itu pakai bahasa buku itu sangat susah ya. Jadi cara memahaminya adalah kayak gini. Nilai instrumental itu nilai yang ada atau dijelaskan dalam batang tubuh UUD. Batang tubuh UUD 1945. Udah gitu aja. Nilai instrumental itu nilai yang dijelaskan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Contoh ya, saya ngambil contoh. Misalnya, sila pertama itu dijelaskan dalam pasal 29. Pasal 29 itu artinya negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya sila kedua, itu dijelaskan di dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Ngomongin tentang hak asasi manusia. Seperti itu. Kemudian sila ketiga ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1. Apa bunyinya pasal 1 ayat 1? Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ada lagi pasal 35. Pasal 35 ini ngomongin tentang bendera. Nah, bendera merah putih. Kemudian ada lagi pasal 36. Pasal 36 ini ngomongin tentang bahasa Indonesia. Dan pasal 36A ini ngomongin tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Dan yang terakhir ada namanya pasal 36B. Pasal 36B itu menjelaskan tentang lagu kebangsaan seperti itu. Jadi sila ketiga ini dijelaskan dalam pasal 1, pasal 35 dan pasal 36. Kayak gitu, ya. Selanjutnya ada namanya sila keempat. Sila keempat ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2. Apa bunyinya, Kak? Pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua ada namanya pasal 2. Pasal 2 itu ngomongin tentang susunan anggota MPR itu terdiri dari DPR dan MPR. DPR dan DPD, ya. Susunan anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian ada lagi pasal 22E. Pasal 22E ini ngomongin tentang sistem pemilihan umum. Kayak gitu, ya. Nah, sistem pemilihan umum. Kemudian yang kelima, sila kelima ini dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3. Kemudian pasal 27 ayat 1 bunyinya adalah setiap warga negara persamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Itu pasal 27 ayat 1. 27 ayat 2 itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 3 itu ngomongin tentang setiap warga negara berhak dan berkewajiban melakukan usaha pembelaan negara. Itu pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian ada lagi pasal 31. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi intinya pasal 31 itu ngomongin tentang pendidikan. Kemudian pasal 32 ini ngomongin tentang kebudayaan nasional. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Itu pasal 32 tuh, bunyinya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya pasal 33. Pasal 33 itu bunyinya tentang bumi, air, laut, dan seisinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tuh, itu ngomongin tentang keadilan, ya, seperti itu. Serta yang terakhir ada pasal 34. Pasal 34 itu bunyinya fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara. Seperti itu. Nah, itu nilai instrumental, nilai yang dijelaskan dalam batang tubuh, seperti itu. Lalu yang C, ada namanya nilai praksis. Nilai praksis itu apa sih, Kak? Nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis itu nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian cari, itu ada 45 butir pengamalan Pancasila yang sudah disahkan oleh namanya dalam ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 tentang ketetapan MPR, ya, seperti itu. Ada 45 butir pengamalan Pancasila. Nah, kita balik ke dalam soal lagi. Yang ditanyakan adalah nilai dasar. Nilai dasar itu ada 5, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang ditanyakan nilai dasar, jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi cara memahaminya adalah mencari kata kunci. Mencari kata kunci apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Oh, yang ditanyakan nilai dasar. Nilai dasar itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, seperti itu. Yang A
C, A, B, A, B, C, E ini namanya nilai praksis. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, Eh, kalian bisa coret-coret di buku kalian. A, B, C, E itu adalah nilai praksis, nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah clear ya? Jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Eh, di sini ada kalimat ada namanya nilai ideal. Oke. Kita pahamin dulu. Ada nilai material dan estetis ya, seperti itu. Nilai ideal itu nilai yang tersusun secara sistematis. Seperti itu. Ya, yang tersusun secara sistematis. Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah contoh nilai ideal. Nilai yang ada tersusun di dalam sistematis. Kita lihat, menasihati orang yang sedang terkena musibah. Ini bukan ya. Hormat menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan juga berusaha secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya. Kita simpan dulu. Mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan hak yang sama. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan itikat baik. Nilai ideal itu nilai yang tersusun secara sistematis ya dalam kehidupan kita. Maka jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Ini namanya nilai ideal. Uh, menurut Profesor Notonegoro ya, menurut Profesor Notonegoro itu nih, jadi jawabannya, oh, bentar, bentar ya. Pembahasan, maka jawabannya adalah yang C. Nah, catatannya adalah menurut ini saya kecilin aja kali lah ya. Waduh, kecil sekali. Kira-kira kelihatan nggak segini? Kelihatan ya? Ya, terima. Kelihatan ya? Oke. Menurut Profesor Noto Negoro, nah nilai itu ada 3 ya. Yang pertama ada namanya nilai material, nilai yang berguna, nilai nilai secara fisik ya, nilai fisik manusia. Nah, ini. Kemudian ada lagi nilai vital. Nilai vital itu nilai aktivitas manusia, nilai yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Kemudian ada lagi nilai rohani kalau tidak salah ya, nilai rohani. Nilai rohani ya benar, nilai rohani. Seperti itu. Nah, ini menurut Profesor Natonegoro. Kemudian nanti ada juga selain ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis, tapi ada juga namanya nilai material, nilai vital dan nilai rohani. Seperti itu, ya. Jadi jawabannya karena yang ditanyakan adalah contoh nilai ideal, nilai yang tersusun secara sistematis, itu adalah yang C. Berusaha sesungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya. Seperti itu. Ya. Oke, nomor 3. Poin utama dari nomor 3, kalau kalian perhatikan, ini ada di kalimat pokok pikiran ketiga. Nah, ini poin utamanya. Cara ngejawab dari soal ini, ya. Nah, sama sini ya. Hmm, pembahasan. Nah, saya pengen ke sini kok susah amat ya. Catatannya adalah ya nanti kalian bisa
ketik juga ya di buku kalian. Jadi jangan sampai lupa nih ya. Pokok catatannya adalah pokok halo. Pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ini ada ada empat, sorry. Yang pertama adalah pokok pikiran pertama. Pikiran pertama ini ngomongin tentang persatuan, negara persatuan. Lalu yang kedua, pokok pikiran kedua ini ngomongin tentang keadilan, negara keadilan. Lalu yang ketiga, pokok pikiran ketiga ini ngomongin tentang negara kedaulatan. Dan pokok pikiran keempat ini ngomongin dan kemanusiaan. Nah, jadi kalau yang ditanyakan adalah pokok pikiran ketiga, maka jawabannya adalah yang ngomongin tentang kedaulatan. Yang mana tuh yang ngomongin tentang kedaulatan? Ayo, ada di opsi mana? Coba. Ada di opsi yang bebek tuh. Karena mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang warna kuning adalah poin utama, yang warna hijau adalah jawabannya. Oke? Nah, ini adalah pokok pikiran pembukaan. Biasanya ini sering banget keluar, hati-hati ya. Seperti itu. Kemudian selain ada pokok pikiran, ya, saya pengen menuliskan juga nih. Ini A, ya. Yang B ini tentang makna pembukaan. Makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ada 4 alinea ya. Kita bahas. Alinea pertama ini ngomongin tentang hak merdeka. Hak merdeka, hak bangsa ya. Atau hak bangsa. Jadi bunyinya itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu hak merdeka tuh. Kemudian yang kedua, alinea kedua ini ngomongin tentang penegasan perjuangan kemerdekaan. Nah, apa bunyinya? Uh, dan ah, apa namanya itu? Dan perjuangan pergerakan telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Seperti itu. Lalu alinea ketiga itu ngomongin tentang semangat spiritual. Semangat spiritual. Semangat spiritual itu bunyinya kayak begini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, nah, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, supaya kehidupan kebangsaan, nah, kayak gitu. Itu namanya tentang semangat spiritual. Yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara kita. Lalu yang keempat, di alinea keempat itu ngomongin tentang landasan politik luar negeri. Landasan politik luar negeri. Nah, ini adalah tentang makna pembukaan. UUD ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam soal nomor 3 yang ditanyakan adalah pokok pikiran ketiga, maka jawabannya cari kalimat yang ngomongin tentang kedaulatan. Jawabannya ada di B. Seperti itu ya. Kok ini dia nggak mau ini. Nah, ini jawabannya adalah si B. Nah, oke.
Kita lanjutkan nomor 4. Ya. Di sini poin utamanya ada di kalimat tujuan nasional bangsa Indonesia adalah dalam upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nah, berarti ini untuk apa nih? Ada kalimat upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sesuai dengan tujuan yang mana? Ayo. Menurut kalian sesuai dengan tujuan yang mana? Yang? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, jadi tujuan negaranya sesuai dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ada kalimat, nah ada penegasan kalimat juga nih di sini. Tertib hukum tertinggi. Nah, artinya ini adalah untuk melindungi warga negara Indonesia seperti itu, ya. Nah, agar jangan sampai bangsa kita itu tertindas seperti itu. Nah, warga negaranya itu jangan sampai itu mengalami diskriminasi. Oke, jadi jawabannya yang D. Nomor 5. Poin utamanya ada di kalimat yang tidak mencerminkan tanggung jawab dalam berkonstitusi. Yang tidak ya, yang tidak mencerminkan tanggung jawab, yaitu yang mana? Ini penalaran nih, masih gampang nih. Ayo. Yang tidak mencerminkan tanggung jawab dalam berkonstitusi adalah yang Sering membunyikan klakson ketika mengalami kecamatan. nah, betul. Yang ini, yang cacing. Karena apa? Karena sering membunyikan klakson ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam berkonstitusi. Seperti itu. Kalau saya serempet ke konstitusi nih, ya. Konstitusi itu, nggak apa-apa ya, ini saya serempet-serempet aja nih ya. Saya serempet-serempet aja. Pembahasan. Pembahasannya, maka jawabannya adalah yang C. Nah, saya serempet di catatannya. Apa itu konstitusi? Nah, konstitusi itu artinya adalah hukum dasar tertulis dalam sebuah negara yang bersifat memaksa dan mengatur. Nah, hukum dasar tertulis atau hukum dasar positifnya. Kemudian, bentuk konstitusi ini ada dua. Ada yang pertama namanya konstitusi tertulis. Ini biasanya disebutnya dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian ada yang kedua ngomongin tentang tidak tertulis. Tidak tertulis ini adalah konvensi. Apa itu konvensi? Pernah dijelasin nggak sama guru PPKN-nya? Ayo. Apa itu konvensi? Apa itu konvensi? Ada yang tahu kah? Udah 28 orang ya. 28 peserta. Ayo, apa itu konvensi? Ayo, apa itu konvensi? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tanda bold. Konvensi itu adalah kebiasaan dalam ketatanegaraan. Nah, ini adalah konvensi. Contoh konvensi adalah pidato presiden. Contoh konvensi adalah pidato presiden. Nah, itu adalah konvensi. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan dalam ketatanegaraan. Nah, kemudian kalau saya serempet lagi nih, tadi ngomongin bentuk. Nah, sifat konstitusi itu ada dua.
ada yang namanya bersifat rigid, rigid atau kaku. Artinya konstitusi itu tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Ini namanya rigid. Lalu yang kedua, ada namanya bersifat fleksibel. Nah, fleksibel itu artinya konstitusi bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa diubah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Nah, dan kesepakatan. Pertanyaan saya adalah, UUD 45 itu sifatnya rigid atau fleksibel? Menurut kalian? Ayo. UUD 45 itu bersifat rigid atau fleksibel menurut kalian? Ayo. Mana nih suaranya nih? Dari 27 ya. Kalau dikurang sama saya dengan Kak Ihsan. Ayo. Nggak tahu? Waduh. Oke. Nah, sifatnya nggak tahu nih benar. UUD NRI tahun 1945 ini bersifat rigid dan fleksibel. Kenapa? Nih, ya. Yang pertama, UUD NRI tahun 1945 bersifat rigid dulu ya. 1945 bersifat rigid. Ini ada namanya kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar dalam amandemen. Nah, jadi kalau pengen mengubah ada kesepakatan dasar ya dalam amandemen. Amandemen itu perubahan ya. Amandemen. Nah, yang pertama ada yang namanya tidak boleh mengubah bentuk negara. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh mengubah pembukaan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mempertegas sistem presidensial. Nah, jadi tugas presiden itu ada dua. Ada sebagai kepala negara dan ada sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Itu mempertegas sistem presidensial. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya hal-hal yang normatif. Hal-hal yang normatif dimasukkan ke dalam pasal. Nah, yang kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Dengan cara adendum. Apa itu adendum? Adendum itu adalah mempertahankan naskah aslinya. Nah, mempertahankan naskah aslinya. Kalau kalian lihat di dalam UUD kalian, Undang-Undang Dasar 1945, itu ditulisnya adalah pasal 21. Bab 16. Bab 16 ya. Nah, sedangkan setelah diamandemen, babnya itu menjadi 21. Nah, berarti kurang dong, Kak. Kurang 5 bab. Tidak kurang, tapi pas. Kalian lihat deh, di bab 7. Bab 7 itu ada 3. Ada bab 7 doang, ada bab 7A dan 7B. Coba deh kalian lihat undang-undang dasarnya. Kemudian ada lagi di bab ke-8. Bab 8 itu kalau tidak salah ada 2 juga. Ada bab 8 doang, ada bab 8 doang, dan ada bab 8B. A. Berarti nambah 1. Bab 9 juga sama. Bab 10 juga sama. Jadi totalnya ada 21 bab seperti itu. Nah, inilah yang namanya adendum. Adendum itu artinya mempertahankan naskah aslinya. Nih, ya, ini yang saya kasih warna hitam, ini adalah yang paling penting. Seperti itu, ya. Nah, oke. Selanjutnya, bersifat apa tuh namanya tuh? Bersifat
fleksibel. UUD NRI tahun 1945 bersifat namanya fleksibel. Fleksibel itu artinya menyesuaikan ya. Menyesuaikan perkembangan zaman. Ini ada alasan. Ada alasan perubahan. Alasan dilakukan amandemen. Alasan dilakukan amandemen. Dilakukan amandemen. Amandemen atau perubahan. Kenapa alasannya? Ternyata yang pertama adalah kekuasaan presiden sangat besar. Kekuasaan presiden sangat besar. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak ada check and balance. Nah, tidak ada check and balance. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak mengatur HAM. Jadi Undang-Undang Dasar yang dulu itu nggak mengatur tentang hak asasi manusia. Lalu yang keempat, tidak mengatur otonomi daerah. Nah, tidak mengatur otonomi daerah. Lalu yang kelima adalah tidak mengatur kebebasan berpendapat. Tidak mengatur kebebasan berpendapat. Nah, inilah bersifatnya fleksibel, artinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Alasannya itu karena dulu di zamannya Orde Baru, kekuasaan presiden itu sangat besar. Makanya Presiden Soeharto itu menjabat selama 32 tahun. Kemudian yang kedua, tidak ada check and balance dari DPR. Kemudian tidak mengatur tentang hak asasi manusia. Makanya di zaman Presiden Soeharto banyak sekali pelanggaran HAM. Ya, mulai dari peristiwa Tanjung Priuk, ada peristiwa Marsina, ada peristiwa Malari, ada peristiwa Semanggi, ada peristiwa Trisakti, seperti itu. Nah, itulah kenapa saya menyebutnya UUD 45 itu bersifatnya rigid sekaligus bersifatnya fleksibel. Fleksibel itu artinya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Oke, itu udah saya serempet tuh ya. Jadi, kalau kalian belum tahu konstitusi, konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis. Tuh, hukum dasar tertulis dalam sebuah negara yang bersifatnya memaksa dan mengatur. Bentuknya ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Seperti itu. Oke? Clear ya? Soal nomor 5 dengan penjelasannya. Lanjut. Kita lanjutkan. Soal nomor 6. Poin utama dari soal nomor 6 adalah di kalimat partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Oke? Yang mana? Yang partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menurut kalian yang mana? Ayo. Jawabannya? Ayo, malam minggu harus semangat kita belajar. Belajar TWK ya, terutama. Yang mana? Yang partisipasi rakyat dalam pemerintahan adalah jawabannya yang BB. Penyampaian aspirasi dengan demonstrasi. Seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu wujud partisipasi juga. Seperti itu. Nomor 7. Ini tentang nilai Pancasila. Hati-hati ya. Saya udah kasih peringatan nih. Hati-hati untuk memahami soalnya. Nah, yang ditanyakan poinnya adalah di kalimat persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini poin utama. Kalau dia ngomongin, ini ya, tipsnya. Apa ini namanya? Pembahasannya. Oh iya, ininya saya lupa. Udah biarin aja deh. Nanti saya rapihin. Pembahasannya, dan ini catatannya. Kalau ada kalimat, ya, kalau ada kalimat persamaan derajat, hak dan kewajiban,
ini termasuk sila keberapa menurut kalian? Ayo. Ini sila keberapa? Kalau ada kalimat lagi, muncul nih kalimat. Persamaan kedudukan hak dan kewajiban ini termasuk sila keberapa juga? Ayo. Sila keberapa? Kemudian yang C, ada kalimat lagi nih. Menyeimbangkan. Menyeimbangkan hak dan kewajiban ini termasuk sila keberapa? Nah, ada yang bisa jawab? Coba. Sekarang gantian kalian yang berbicara. Nggak apa-apa. Jawaban kalian kalau merasa belum benar, ya, yang penting kalian sudah berani. Belajar PPKN ataupun belajar TWK dengan saya, nggak perlu takut kita berpendapat. Yang penting pendapat itu tidak menyinggung SARA, itu sudah lebih bagus seperti itu. Ya, kalian punya keberanian. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini catatan dalam nilai Pancasila. Ayo. Nilai praksis Pancasila. Yang mana, yuk? Nilai praksis Pancasila. Nah, kalau ada kalimat derajat, ya. Derajat itu apa sih menurut kalian? Derajat itu apa sih? Derajat itu apa sih? Apa itu derajat? Apa itu derajat? Ayo. Masa saya mulu sih yang ngobrol? Derajat itu apa? Kak Isan tahu nggak derajat apa derajat? Halo, Kak Isan? Iya Kak, gimana? Derajat tahu nggak? Derajat. Yang Derajat. ukuran. Derajat itu apa sih? Persamaan derajat. Kadang kita sering ngedengar, tapi kita susah buat mengata-ngatain seperti itu, ya kan? Derajat itu kalau secara lebih simpelnya ya, lebih biar paham, itu adalah tentang harga diri, martabat. Nah, atau martabat kalian. Nah, itu tentang derajat. Kalau dia kalimatnya derajat, berarti dia melakukan pengamalan sila kedua atau sila rantai. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau kalimatnya ada di kata kedudukan, kedudukan itu intinya adalah berkaitan dengan jabatan. Jabatan ataupun posisi. Nah, berarti dia mengamalkan sila keempat. Nah, atau kepala banteng. Nah, ya. Kalau ada kalimat menyeimbangkan. Di sini ada kalimat menyeimbangkan. Ini adalah pengamalan sila kelima atau padi dan kapas. Maksud dari kata menyeimbangkan itu, sebagai warga negara, kita kan punya hak dan punya kewajiban. Hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu namanya hak. Kalau kewajiban, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Nah, contoh menyeimbangkan, ya kalau kalian nggak tahu, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Nah, kalau kewajiban, saya tulis aja nih, biar kalian tahu. Sesuatu yang harus dikerjakan. Udah gitu aja. Contohnya, contoh dari sila kelima adalah contoh sila kelima. Contoh sila kelima adalah meminjamkan uang kepada teman untuk modal usaha. Pada teman untuk modal usaha. Jadi kalau minjemin duit ke teman, itu mengamalkan sila kelima. Kenapa? Karena ada kata hak dan kewajiban. Haknya kita apa? Haknya kita adalah uang kita dikembalikan. Itu hak kita.
kewajiban kita apa? Kewajiban kita itu membantu orang lain. Itu kewajiban kita. Haknya teman kita apa? Haknya teman kita mendapatkan bantuan dari kita. Kewajibannya adalah mengembalikan uang kita. Nah, itu ada kalimat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Inilah salah satu pengamalan sila kelima. Kalau poinnya, kita balik lagi ke soal, ada kalimat kedudukan di sini, ya. Maka jawabannya adalah sila keempat. Nah, seperti itu. Itulah cara membedakan antara sila keempat, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya. Karena kata kuncinya ada di kalimat persamaan kedudukan. Seperti itu. Ya. Nomor 8. Nah, ini adalah soal tahun lalu. Kalau pernah, saya mau tanya dulu deh. Keluar nggak pasal 27 ayat 2 yang sudah pernah ikut tes? Coba. Ayo. Kira-kira keluar nggak pasal 27 ayat 2? Saya mau tanya dulu deh. Coba. Coba. Oh, keluar. Nah, kan? Benar kan? Ini adalah soal tahun lalu. Nah, jadi ini saya dapatkan di dalam sebuah buku ya, seperti itu. Dan tentang pasal 27 ayat 2, seperti itu. Kalau 2 tahun lalu itu keluar pasal 29, sekarang pasal 27 ayat 2. Nah, jadi di dalam soalnya BKN itu sudah menjelaskan pasal 27 ayat 2 itu tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Nah, ya. Nah, mendapatkan pekerjaan, berhak atas pekerjaan. Ini berhak nih ya, ini poin utama. Berhak atas pekerjaan. Yang ditanyakan adalah kewajiban warga negara. Yang ditanyakan kewajiban warga negara. Ingat ya, hak itu sesuatu yang harus didapatkan. Kewajibannya yang harus dikerjakan. Yang ditanyakan kewajiban warga negara dalam pasal 27 ayat 2 yang mana kira-kira? Oh ya, maaf ya, saya nggak baca chat-chatan nih. Jadi terlalu fokus ke penjelasan. C. Ada yang D. Kenapa milih D? Coba Andini. Saya mau tahu dulu dong. Andini, kenapa milih D? Kenapa Dina, Ica milih C? Ayo. Ayo kita berpendapat. Yang nggak apa-apa kalau kalian salah. Namanya juga belajar seperti itu. Ya. Nah, ingat ya, kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, berarti kalau yang ditanyakan ini adalah kewajiban, maka jawabannya mendaftarkan kerja di lembaga pemerintahan. Ini salah ya. Nah, ini salah nih. Ini nggak menjawab dari soal. Yang A salah. Melakukan kegiatan wirausaha atau home industry. Ini salah juga. Bekerja secara profesional. Bekerja. Oke, kita simpan dulu. Memperoleh pendapatan. Nih, ada kalimat. Saya kasih warna biru ya. Memperoleh pendapatan ini namanya apa? Memperoleh pendapatan itu namanya apa? Hak. Nah, itu namanya hak. Ya. Nah, kalau mengetahui tugas rekan, ini nggak ngejawab juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bekerja secara profesional. Seperti itu. Karena yang ditanyakan adalah kewajiban. Kayak gitu. Nomor 9. Kalian tahu apa itu integrasi nasional? Ada yang tahu nggak integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional?
Integrasi itu persatuan. Nah, integrate ya. Integrate itu artinya menyatukan. Integrasi nasional itu artinya secara singkat ya, menyatukan suatu keanekaragaman yang dimiliki sebuah negara. Seperti itu. Itu namanya integrasi. Seperti itu. Yang ditanyakan, poin di sini adalah sikap positif dalam memperkokoh integrasi. Yang mana sikap positifnya? Kenapa nggak milih yang E? Kalau B, C, D udah pasti salah ya. Karena ada kalimat waspada, ini nggak bagus. Membatasi, ini nggak bagus. Ini meluapkan emosi, ini juga nggak bagus. Kenapa nggak milih yang E? Ayo. Saya kasih pilihan. Ada opsi yang lebih meyakinkan, yang E. Kenapa nggak milih yang E? Ayo. Silakan kalian berpendapat. Nah, loh. Ayo. Kenapa nggak memilih yang E? Nggak ada yang tahu? Karena perbedaan tidak bisa disamakan. Karena perbedaan Tidak bisa disamakan. Nah, karena perbedaan tidak bisa disamakan. Oke, kata yang mengganggu itu adalah menyamakan perbedaan. Ini yang bukan ya. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang A, betul. Kayak gitu, ya. Jadi perbedaan itu nggak boleh disamakan. Ya udah biarin aja. Yang penting kita intinya dalam suatu perbedaan itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Intinya kayak gitu, ya. Nomor 10. Nomor 10 itu ada di kalimat poin utamanya ya. Ada telah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Yang ditanyakan itu yang harus kita jaga dan selalu ini perilaku kita, sikap yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan yang mana? Ayo. Jawabannya yang mana? Saya eliminasi dulu deh. Ya. Yang saya rasa salah ini adalah ini nih, mementingkan kepentingan individu. Ini udah pasti salah. Kenapa nggak milih yang D? Ayo. Ini ada kalimat jika diperlukan juga tidak baik ya. Salah. Hanya ditunjukkan. Nah, ada kalimat hanya ditunjukkan dalam kehidupan beragama. Menurut kalian benar nggak? Toleransi itu hanya ditunjukkan dalam kehidupan beragama. Ayo. Tidak. Tidak, ya kan? Maka jawaban yang C udah pasti salah. Ada yang milih C? Ada yang milih D? Ayo. Antara A sama D. Antara A sama D. Ayo, yang milih D siapa? Yang tadi milih D. Yang ditanyakan adalah yang dapat memperkokoh persatuan. Yang dapat memperkokoh persatuan. Apakah kebesaran jiwa, semangat kesatria itu bisa memperkokoh? Atau jiwa tanpa pamrih dan rasa tanggung jawab? Ayo. Nah, di sini ada kalimat mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Maka kalau ada kalimat yang seperti ini udah pasti melakukan aksi yang bertanggung jawab ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalimat kuncinya, wah ini tipe semua nih, belum terrealisasi. Bentar. Terrealisasikan ya, bentar ya. Ini. Nah, ada kalimat hah?
Layarnya hitam. Layarnya hitam nggak? Gitu. Tidak. Enggak kak, aman kak. Aman ya? Aman ya? Misalkan pada open mic semua ya, jangan lewat chat. Takutnya kalau lewat chat pendem gitu. Misalkan open mic semua ya. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada kalimat, poin utamanya di kalimat kasus pelecehan seksual, perampokan, dan tindakan kekerasan yang lainnya. Ada kalimat kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai, ayo. Ada kalimat kasus pelecehan, banyak pelecehan seksual, perampokan, dan tindakan kekerasan lainnya. Akibat kurang kesadaran berbangsa. Kurang kesadaran berbangsa. Kedudukan Pancasila sebagai, ayo, yang mana? Yang kalau ada kalimat kurangnya kesadaran, maka jawabannya adalah yang betul. Pandangan hidup negara. Kenapa? Pandangan hidup itu artinya segala tingkah laku, ini nih ya catatan. Pembahasan. Saya jawabannya Artinya nih ya, kita bahas dulu deh. Biar kalian tahu. Catatan. Nah, sebagai ideologi itu artinya cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini adalah sebagai ideologi. Kalau sebagai dasar negara, ini intinya adalah tertib. Tertib penyelenggaraan pemerintahan. Kalau ada kalimat tertib penyelenggaraan pemerintahan, itu ngomongin tentang dasar negara. Kalau sebagai kepribadian, ini adalah membedakan dengan bangsa lain. Ini kedudukan Pancasila ya, seperti itu. Ini saya mau ini dulu deh. Nah, kalau ada kalimat sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa itu artinya Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan. Artinya gini, Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia. Nah, itu sebagai jiwa bangsa. Nah, ini sebagai ideologi, ini sebagai kepribadian, ini sebagai jiwa bangsa. Nah, kalau ada lagi namanya perjanjian luhur. Apa itu Pancasila sebagai perjanjian luhur? Yaitu adalah Pancasila hasil kesepakatan para pendiri bangsa, melalui sidang BPUPKI dan PPKI, kayak gitu. Itu namanya sebagai perjanjian luhur. Lanjutnya ada lagi namanya, bentar. Ada lagi namanya Pancasila sebagai apa tuh namanya itu sumber dari segala sumber tertib hukum. Segala sumber tertib hukum. Artinya apa nih? Artinya tidak boleh peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila. Jadi nggak boleh tuh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ada lagi sebagai moral pembangunan. Artinya, gini, setiap pembangunan nasional, baik
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kayak gitu. Itulah fungsi dan kedudukan Pancasila, ya. Nah, ada kalimat kasus pelecehan seksual, maka namanya pandangan hidup. Pandangan hidup itu artinya tingkah laku kita harus sesuai, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E, seperti itu. Nomor 12. Poin utamanya ada di kalimat kewajiban yang dilakukan oleh negara, kewajiban untuk menghormati. Yang mana menurut kalian? Ayo. Pembahasan. Catatan. Yang mana? Kalian masih sekolah atau sudah lulus? Masih sekolah atau sudah lulus kah? Kewajiban negara sudah lulus. Oh. Kewajiban negara ini pelajaran kelas 12, kelas 11. Hak dan kewajiban. Ya, ingat nggak? Kewajiban negara itu ada 4. Yang pertama ada kewajiban menghormati. Menghormati. Yang kedua ada kewajiban melindungi. Melindungi dulu. Melindungi. Artinya negara membuat peraturan mengenai hak asasi, mengenai HAM. Itu melindungi. Kemudian ada lagi memajukan. Artinya negara membuat lembaga negara yang mengatur mengenai hak asasi. Nah, kalau menghormati artinya negara menghormati hak asasi warga negaranya, hak asasi setiap warga negara. Lalu yang keempat ada namanya memenuhi. Artinya negara memenuhi hak asasi. Memenuhi hak asasi manusia. Nah, dengan cara misalnya membuat pekerjaan seperti itu, membuat fasilitas kesehatan kayak gitu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kewajiban menghormati. Yang mana? Yang menghormati? Iya, poin D sama S sama ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Karena ada kalimat menahan diri. Ini bagian dari menghormati hak asasi setiap warga negaranya. Ini belajar nggak kira-kira kalian nih? Nomor 12. Di kelas 12 tuh belajar nih kayaknya. Seperti itu. Ya. Nomor 13. Waduh, panjang, narasi panjang. Yang ditanyakan adalah tujuan negara apa dalam narasi di atas? Menurut kalian yang mana? Tujuan negara apa dalam narasi di atas? Poin utamanya ada di kalimat ini nih. Poin utamanya ada di kalimat program. Nah, yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kayak gitu. Berarti yang mana? Yang A, betul. Memajukan kesejahteraan umum. Ini masih simpel nih. Nah, ini dia nih. Tentang toleransi beragama. Pahamin baik-baik yang ini nih. Di sini ada kalimat poin utamanya
Pengurus gereja mengatakan di halaman gereja para pengurus gereja ikut membantu dan menjaga hingga sholat Idul Fitri berakhir. Ya, kenapa? Ini salah satu pengamalan Pancasila. Kenapa? Karena yang kenapa nggak milih yang B? Kenapa nggak milih yang E? Adakah yang berpikiran untuk memilih yang B? Adakah yang berpikiran memilih yang E? Ayo. Menurut kalian milih yang mana coba? Poin utamanya ini nih. Mengatakan membantu menjaga keamanan hingga salat Idul Fitri berakhir. Yang E tidak berkaitan dengan Pancasila, sila pertama, Kak. Kenapa nggak milih yang B? Ayo. Oke, yang E ini lebih kaitannya sila ketiga, ya. Karena di sini ngomongin tentang sila pertama ya, karena ada perayaan Idul Fitri nih, perayaan Idul Fitri setiap orang yang beragama Islam. Kenapa nggak milih yang B? Ayo. Sila keempat, Kak. Sila keempat. Yang B itu adalah pengamalan sila kelima. Kalau ada kalimat gotong royong dan kekeluargaan, ini adalah pengamalan sila kelima. Nah, maka jawaban yang paling tepat karena ini ngomongin tentang perayaan Idul Fitri, ini yang D, seperti itu. Ya. Nah, nomor 15. Poin utamanya ada di kalimat penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik. Bidang politik. Yang mana? Yang termasuk penerapan bidang politik yang mana? Yang E. Kenapa nggak milih yang D? Yang A udah pasti salah. Karena dia ngomongin tentang keagamaan. Ini juga salah. Ini bidang budaya. Menindak tegas. Menindak tegas setiap pelanggar lalu lintas, ini bidang hukum. Yang mana? Jadi milihnya D atau E? Ayo lo, ayo lo. Hah? Jawabannya adalah bidang politik itu penerapan nilai Bhinneka ya, nilai kebinekaan itu adalah yang delta. Kenapa? Karena ada kalimat pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini adalah tentang kebinekaan. Tentang kebinekaan Tunggal Ika, seperti itu. Ya. Jadi beraneka ragam masyarakat, dia membuat program pemberdayaan masyarakat seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik itu yang D, seperti itu. Nomor 16. Poin utamanya ada di kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan apa aja ada Bhinneka Tunggal Ika? Ayo. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di bidang apa aja sih? Kehidupan apa aja sih? Yang
Ragu-ragu nih. Jawabannya yang kenapa nggak milih yang C? Kenapa nggak milih yang C? Ada pemerintahan. Ayo. Kalau agama udah pasti salah. Hubungan internasional udah pasti salah. Nih ya, saya kasih warna kuning, merah. Ini udah pasti salah. Jadi kebinekaan itu bukan hanya ngomongin seputar agama doang, seperti itu. Pemerintah tidak satu, Kak. Maksudnya? Pemerintahan tidak satu. Maksudnya? Ayo. Tidak bersatu, Kak. Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan dalam berbagai kehidupan, antara lain, jawabannya adalah yang bebek, betul ya. Karena pemerintahan itu intinya bukan tentang kebinekaan, seperti itu. Ya, kebinekaan itu ada di dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, maupun kehidupan ideologi. Kayak gitu. Nah, ini tentang integritas. Ya, integritas. Aspek integritas bagian aspek inti. Oke. Integritas itu, nih ya, saya kasih tahu dulu nih. Ini paling penting nih. Ini pembahasan. Apa itu integritas? Ada yang tahu nggak integritas itu apa? Ayo. Apa itu integritas? Integritas itu adalah antara ucapan dan sikap sesuai. Antara ucapan dan sikap seseorang sesuai dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupannya, dalam kehidupan. Nah, jadi integritas itu antara ucapan dan sikapnya itu sejalan. Nah, ya. Menurut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas itu ada tiga. Ada tiga aspek ya. Ada namanya inti. Inti itu ada kejujuran atau jujur. Ada jujur, ada bertanggung jawab, dan ada disiplin. Nah, disiplin. Disiplin. Kemudian yang kedua, ada namanya aspek sikap. Sikap itu ada berani, ada peduli, dan adil. Nah, yang ketiga ada aspek etos kerja. Aspek etos kerja itu yang pertama adalah kerja keras, kemudian mandiri, dan sederhana. Nah, kalau yang ditanyakan aspek inti yang mana? Berarti kan inti itu yang berkaitan dengan ini nih. Nih, yang kasih warna biru ya. Dimas melaporkan Anggi yang sedang menyontek. Ini termasuk yang mana? Jujur, bertanggung jawab, atau disiplin menurut kalian? Melaporkan. Ayo guys, kita tetap semangat guys. Ayo. Masih bertahan di 24 ya. Biasanya itu paling banyak nih anak-anak yang ini. Yang ikut TWK. Tanya ke Kak Insan. Dimas melaporkan Anggi. Ini namanya aspek kejujuran. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti benar. Kita abaikan yang nggak ada nomor satu. Ini salah. Ini salah. Udah gitu aja. Ada 3 opsi yang ada nomor satunya. Andi bekerja keras. Bekerja keras itu aspek etos kerja. Berarti yang ada nomor 2-nya udah pasti salah. Kayak gitu. Bagas selalu datang tepat waktu. Tepat waktu disiplin. Berarti benar. 1 dan 3. Udah. Berarti jawabannya adalah yang E. Udah. Gitu aja. Ya. Cara memahami seperti itu. Nanti kalau ada itu materinya lebih panjang lagi nih tentang integritas. Nomor 18.
18 itu ada di kalimat sikap yang tercermin, membentuk kesadaran, berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat, yang mana? Membentuk kesadaran itu yang mana? Satu benar nggak? Satu benar. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti benar nih. Kita abaikan yang nggak ada nomor satu. Ya, kita abaikan aja. Langsung eliminasi. Memprioritaskan pergi ke luar negeri. Kesadaran berbangsa. Nggak tahu diri namanya ya. Kalau lebih memprioritaskan ke luar negeri, berarti yang ada nomor 2-nya udah pasti salah. Membeli barang dari negara lain. Apalagi nih? Nah, udah pasti salah. Udah, jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Nah, nomor 19. Poin utamanya ada kalimat negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam. Yang mana kewajibannya? Negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam. Ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Yang mana? Nomor 19. Yang mana coba? Mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam berarti jawabannya yang paling tepat adalah kalau ini ya, ini itu adalah pasal 34. Nih, kan yang ditanyakan pasal 33. Kalau ini adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, ini udah pasti salah. Membuat aturan hukum untuk ditaati, ini salah. Ini adalah pasal berapa tuh namanya tuh? 5 ya, pasal 5 ayat 1. Nah, seperti itu. Tentang Presiden membuat rancangan undang-undang bersama dengan DPR. Mengatur wilayah agar tidak dikuasai negara lain. Ini juga sama. Ini pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan. Berarti jawabannya sudah pasti kuncinya kemakmuran. Nah, ya seperti itu. Ya benar juga kalau kalian mencermati ya. Karena di sini ada kalimat hak penguasaan atas kekayaan alam, berarti jawabannya yang BB. Gampang. Seperti itu. Ya. Nah, nomor terakhir. Yang ditanyakan adalah, poinnya adalah, masyarakat yang majemuk perlu dikembangkan. Yang termasuk perilaku. Kebinekaan yang mana? Masyarakat yang majemuk perlu kita kembangkan. Perilakunya apa yang harus kita tanamkan? Ini udah pasti salah nih. Ya. Membedakan itu nggak boleh. Menunjukkan bahwa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Oke, kita simpan dulu. Menunjukkan bahwa ada suku tertentu yang dapat mendominasi. Ini apa ya namanya ya? Menuduh ya. Menjaga pergaulan antar suku. Pergaulan antar suku doang. Ini salah. Membiarkan budaya daerah tumbuh berkembang. Ini salah juga. Ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang BB. Seperti itu. Nah, inilah tipe-tipe soal penalaran. Sebenarnya kalau kalian intinya adalah mencermati dari pertanyaannya. Apa yang diminta. Jangan sampai kalian terkecoh dengan soalnya. Seperti itu. Banyak sekali anak-anak itu sering terkecoh di dalam soal. Seperti itu. Nah, ya, ini masih banyak lagi tuh seperti itu. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Sampai soal, apa dulu namanya? Pembahasan 1 sampai 20. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Silakan.
kalau ada yang mau bertanya. Silakan bertanya sebelum ditutup. Usahakan open mic semua ya, jangan lewat chat biar lebih jelas. Sebenarnya kalau kalian yang masih sekolah itu selalu semangat belajar PPKN, insya Allah bakalan lulus. Tapi masalahnya adalah mendengarkan guru sedang menjelaskan itu butuh kefokusan ya, butuh apa sih namanya tuh? Ya ketenangan seperti itu. Nah, masalahnya adalah guru kalian itu enak nggak ngejelasinnya? Itu yang jadi pertanyaan. Seperti itu. Ayo, ada yang mau bertanya? Bagaimana sebelum ditutup dari 20 soal ini atau ada hal yang mau tanyakan? Udah jam 9:30 ya. Malam mingguan nih. Biasanya kalau malam mingguan pada nyampe malam nih, nyampe jam 10 setengah 11 masih pada lanjut nih. Iya. Jadi tadi antara pokok pikiran dan makna pembangunan. Iya, beda ya. Pokok pikiran itu yang seperti ini nih. Mana tadi pokok pikiran? Mana tadi pokok pikiran? Wah, nah ini dia. Ini pokok pikiran. Kalau pembukaan itu, makna pembukaan itu setiap alinea itu ngomongin apa? Kayak gitu ya. Nah, itu berbeda. Ada lagi yang tanyakan selain Dina? Yang lainnya bagaimana? Tunggu nyampe 9:30 nih, 1 menit lagi. Saya jangan malu-malu, yang kalau bisa open mic ya. Soalnya udah pada dikerjakan semua kan? Apa ada yang belum? Buat yang belum mengerjakan latihan soalnya bisa langsung dikerjakan karena udah dibahas. Walaupun udah dibahas, buat yang belum bisa langsung mengerjakan ya, usahakan ya jangan lihat pembahasannya gitu. Kerjakan sendiri gitu. Tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan nilai lebih bagus ya karena udah dibahas. Buat yang udah mengerjakan bisa dilihat kalian salahnya di mana, benarnya di mana gitu ya. Untuk tadi ada yang nanya file pembahasannya. Untuk file pembahasannya hanya di-share di grup Bimbel Premium ya. Siswa Bimbel Premium. Jadi buat kalian yang mau dapat file pembahasan, materi dan segala macam, bisa daftar di Bimbel Hore Digital. Untuk harga bisa dilihat di IG Hore Digital ya. Dan untuk kegiatan live teaching ini udah di-record. Kemudian kakak upload recordnya besok siang ya. Kalau nggak besok siang, besok sore. Atau nggak malam kemungkinan. Nunggu kondisi waktu yang pas buat ngupload. Nanti dilihat aja di channel YouTube-nya Hore Digital. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info video recordnya. Dan kalau misalnya mau tahu info kegiatan dari Bimbel Hore Digital, bisa follow IG Hore Digital atau join ke grup-grup diskusi binaan Bimbel Hore Digital. Di sini kita bukan cuma SKD ya, ada TOEFL sama ada untuk UTBK-nya juga gitu. Jadi macam-macam. Kalau mau join bimbelnya bisa DM IG Hore Digital atau kalau mau join grup belajarnya juga bisa DM IG Hore Digital ya. Bagaimana? Masih ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, mungkin ditutup aja Kak Yoga. Udah selesai semua kan Kak Yoga? Iya, oke. Terima kasih Kak Insan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat hadir. Ya, sama-sama.